Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial atau cara penggunaan dari LFG CourseWeb, terlebih LFG CourseWeb versi 3.0. Jadi, LFG CourseWeb ini merupakan sebuah software atau model yang dikeluarkan oleh USEPA atau United States Environmental Protection Agency melalui LMOP atau Landfill Methane Average Program untuk memperkirakan biaya proyek energi LFG atau landfill gas. Jadi model ini telah digunakan secara umum dan telah diakui secara internasional. Ini merupakan tampilan dari LFG CourseWeb versi 3.0 di mana software ini menggunakan Microsoft Office Excel sebagai antarmukanya. Ini merupakan sheet pertama, yaitu sheet instructions, di mana pada sheet ini kita dapat menemukan instruksi-instruksi yang diperlukan untuk menggunakan software ini. Di sini juga terdapat glossary atau istilah-istilah dan penjelasannya. Di sini juga terdapat tipe-tipe proyek energi LFG, workbook design, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke sheet berikutnya, yaitu sheet input-output. Pada sheet ini kita dapat menginput data-data terkait TPA yang akan digunakan untuk menghasilkan estimasi biaya proyek energi LFG. Langsung saja sebagai contoh, kita akan menggunakan sebuah TPA di Kabupaten Wonosobo, yaitu TPA Wonorejo. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan nama TPA pada kolom paling atas ini, TPA Wonorejo, Kabupaten Wonosobo. Setelah itu kita beralih ke tabel sebelah kiri ini, yaitu required user inputs. Jadi kita sebelumnya harus memiliki data terkait TPA Wonorejo yang dibutuhkan untuk kalkulasi estimasi biaya proyek energi LFG. Di sini saya telah memiliki data terkait TPA yang dibutuhkan. Langsung saja kita masukkan. Yang pertama adalah tahun TPA dibuka, yaitu pada tahun 1985. Selanjutnya tahun perkiraan TPA ditutup, yaitu tahun 2022. Selanjutnya area of LFG wellfield. Ini merepresentasikan luas dari landfill yang akan digunakan sebagai sumur LFG, di mana di sini diasumsikan jumlah sumurnya adalah 1 per hektar. Software ini menggunakan angka minimum, yaitu sebesar 10 hektar. Dan karena luas TPA Wonorejo tidak mencapai 10 hektar, maka kita akan menggunakan angka minimum tersebut. Ini merupakan average annual waste acceptance rate, yaitu jumlah rata-rata sampah yang diterima TPA setiap tahunnya. Di sini dapat kita lihat, yaitu sebesar 16.075 ton per tahun. Maka kita masukkan 16.075 ton per tahun. Selanjutnya kita lompat ke kolom ini, yaitu tipe proyek energi LFG yang akan kita gunakan. Ini dapat kita lihat pada sheet pertama, yaitu sheet instructions. Pada tabel ketiga, di sini terdapat tipe-tipe proyek energi LFG beserta ukuran proyek yang direkomendasikan. Berdasarkan hasil estimasi produktivitas LFG di TPA Wonorejo tergolong minimum atau sedikit. Debit LFG yang dihasilkan adalah kurang dari 3.000 feet kubik per menit. Maka dari itu saya memilih untuk menggunakan tipe proyek boiler retrofit. Langsung saja di sini kita pilih boiler retrofit. Kemudian selanjutnya, apakah biaya proyek energi LFG akan mengikutsertakan biaya collection dan flaring? Sini saya pilih yes, karena saya memilih untuk mengikutsertakan. Kemudian kita lompat ke kolom ini, karena kita memilih boiler retrofit. Apakah biaya proyek boiler retrofit akan digabungkan dengan biaya proyek direct use? Di sini saya pilih no, tidak, karena tidak akan digabungkan dengan direct use. Dan ini di sini kita masukkan jarak antara end users property boundary dengan boiler dalam satuan miles. Saya gunakan jarak 0,6 km yang setara dengan 0,37 miles. Kemudian kita lompat ke kolom paling bawah, yaitu
tahun proyek energi LFG dimulai. Di sini saya pilih tahun 2022 karena tahun tersebut merupakan tahun puncak produktivitas LFG di TPA Wonorejo. Tabel sebelah kanan menunjukkan output yang dihasilkan berdasarkan input yang telah kita masukkan. Setelah itu kita dapat beralih ke sheet waste. Di sini kita akan memasukkan annual waste acceptance dalam satuan ton per tahun di TPA Wonorejo. Pastikan kita telah memiliki data jumlah sampah yang masuk ke TPA mulai dari tahun TPA dibuka hingga tahun TPA ditutup. Di sini saya telah memiliki datanya. Langsung saja kita masukkan, kita copy dan kita paste di sini. Di sini akan terkalkulasi secara otomatis waste in place, sehingga dihasilkan waste in place pada tahun penutupan TPA yaitu sebesar 610.865 ton, yaitu pada tahun 2023 setahun setelah penutupan TPA. Kemudian ini merupakan hasil kalkulasi otomatis dari jumlah sampah yang diterima di TPA rata-rata per tahun. Setelah kita memasukkan data-data yang diperlukan pada sheet input output dan juga waste, model akan secara otomatis mengkalkulasi dan mengestimasi biaya proyek energi LFG. Dan kita dapat melihat hasilnya pada sheet report. Di sini dapat dilihat tipe proyek, nama TPA, kemudian hasil estimasi, tahun proyek dimulai, tahun proyek selesai, di mana di sini umur proyek adalah sebesar 15 tahun seperti proyek energi LFG pada umumnya, tipe proyek. Dan di sini dapat kita lihat hasil estimasi finansial dari proyek. Dapat kita lihat NPV, IRR, Net Present Value Payback dalam satuan tahun, kemudian Installed Capital Cost. Setelah itu di bawahnya ada Environmental Benefits dari proyek, kemudian ada Landfill Characteristics, kemudian ada rincian mengenai LFG yang tertangkap, dikoleksi dan digunakan atau dimanfaatkan, ada project size-nya, design flow rate, kemudian ada financial assumptions yang digunakan dalam perhitungan atau kalkulasi software. Ini merupakan kurva atau grafik yang menunjukkan LFG generation, collection, dan utilization. Selanjutnya pada sheet report cash flow kita dapat melihat rincian cash flow dari proyek energi LFG ini. Kemudian pada sheet curve kita dapat melihat kurva atau grafik tadi yang menunjukkan landfill gas yang dihasilkan, ditangkap dan dimanfaatkan. Kemudian pada sheet ENP kita dapat melihat environmental benefits atau manfaat dari sisi lingkungan yang kita peroleh dengan adanya proyek. Kemudian pada sheet flow kita dapat melihat landfill gas flow rate calculations. Kemudian pada sheet yang berwarna hijau ini kita dapat melihat hasil estimasi biaya proyek energi LFG untuk berbagai tipe proyek yang berbeda. Baiklah, sekian tutorial singkat mengenai cara penggunaan LFG COSWAP versi 3.0. Terima kasih.